Jadi buat kalian, karena si Tony ini merasa selebriti sekarang, apa-apa dia posting. Saya mohon untuk mereport akunnya supaya hilang, biar dia menjadi manusia normal lagi, biar dia menjadi laki-laki kampung lagi, ya, di Jerman. Oke, saya bisa explain satu-satu. Tadi Nyai dicerain lagi ya sama lakinya? Enggak, saya yang minta cerai duluan dari bulan Februari. Dan dia sudah tahu, saya punya chatnya, saya menceraikan dia. Dan dia begging-begging saya di atas sampai dia tidur di tangga. Saya yang minta bercerai dari bulan Februari. Dia pun tahu, Kak Fitri pun tahu, tapi saya disuruh bersabar. Tapi sekarang dia posting, dia menceraikan saya hari ini, barusan setelah dia live. Dia merasa dia selebriti sekarang. Tadi si Tony sama siapa? Dia selingkuh. Itu sama perempuan lain. Saya kasih tahu ya. Dia meminta uangnya kembali. Padahal dia lupa. Dia membelikan saya hadiah ulang tahun. Mana sih yang ulang tahun yang ada dia ngasih foto kalung gitu? Ada nggak loh? Biarin aja nambah followernya si Tony biar dia seneng. Di Jerman kan susah dapat followers banyak, nggak apa-apa. Dia nothing kok, dia nggak punya pekerjaan, gajinya dia cuma 20 juta, ibu bapaknya juga sudah tua. Ibu bapaknya masih bekerja karena untuk membayar rumah dan segala macam. Ya nih, ada nih. Ada di story, gue harus lihat story. Ada nih ya, dia ngasih saya gelang sama dia ngasih saya kalung, dia minta balikin. Saya bilang, kamu bisa gak balikin kenikmatan yang saya berikan? Nih. Terima dari langsung. Nih, ini saat Tony memberikan saya surprise kalung dan gelang. Ini adalah gelang dan kalung dari Tony yang dia kasih ke saya secara surprise. Buka langsung ya. Aduh. Ininya pasti Ya, ini ya. Jadi yang dia omongin itu adalah bullshit. Dia membela dirinya supaya tidak jelek sama orang Indonesia. Tuh. Ada lagi nggak? Ada chatnya kok. Hah? Ada chat. Coba chat. Lalu karena dia mau menikahi saya itu kan harus ada mahar. Dia bertanya ke dia kira-kira Niki suka anting apa ya untuk menikah? Saya harus beli cincin di mana? Tuh dia sempat nanya-nanya gue Nih. tuh. Beli itu. Nih, baca. Dia minta tolong gue. Baca, saya tidak pernah minta ya. Ingat, saya punya uang. Saya tidak pernah meminta. Saya bisa beli sendiri. Baca ya. Baca. Nah, kalian nih pacarin deh tuh Tony. Pacarin. Ya? Mudah-mudahan dia dapat pacar lagi. Paling pacarnya bule Jerman. Bule Jerman itu kenapa banyak ke Asia? Karena mereka tahu hidup di sana mahal dan perempuan-perempuannya pemalas. Ya, video porn paling banyak itu adalah di Jerman. Mana yang kalau yang anting, yang cincin. Barusan dia WA saya. Dia bilang, I'm Antonio De Dola, I divorce you Nikita Mirzani. Saya sudah bilang itu sejak bulan Februari dan dia tidak mau. Dia tidak mau menceraikan saya karena dia belum dapat apa yang dia inginkan. Dia belum dapat jam Rolex dari saya. Nih. Tuh dia minta. Nih. Dia minta cariin Nih Tony Nikita ya. Dia minta cariin cincin 6 karat. Cincin 6 karat untuk nikah. Baca ya. Saya bukan pemadat. Saya punya uang. Dia sendiri yang bertanya, beli cincin 6 karat di mana? Sama harga-harganya. Sama harga-harganya. Nih, baca. Bisa kebaca nggak? Tuh banyak guys tuh. Dia Tuh. gua kirim-kirim. Dia tanya-tanya harga. Terus dia nanya lagi. Terus gua kirimin harga. Gitu-gitu. Tuh. Dia ya yang mau memberikan saya. Saya tidak pernah meminta.
Emang Uang, nggak pernah dia suka uang pernah saya gitu. banyak. Kasih lihat Shopee gua. Kasih lihat Shopee gua uangnya. Kasih lihat uang gua Shopee di Shopee. Dia selalu menanyakan saya mau hadiah apa, saya mau cincin kawin apa. Nih, ini uang saya di Shopee. Ini di Shopee cuma 2 minggu saya jualan 3 miliar. 3 miliar. Dari saya menikah ke 1, kedua, ketiga, saya tidak pernah meminta uang. Saya tidak pernah meminta uang. Bahkan ketiga anak saya rawat sendiri dengan uang saya sendiri. Even Tony di sini, dia tidak pernah mengeluarkan uangnya sepeser pun untuk beli bensin mobil atau untuk jajanin anak-anak saya. Karena apa? Tony saya kasih kartu kredit saya. Tony saya kasih kartu kredit saya. Ya, karena dia tidak punya uang. Nah, setelah itu, karena itu juga nggak lain nggak. Setelah itu, ya, karena kita mau menikah di Spain, yang dia bilang di Spain dia mau belikan cincin nikah. Gue menawarkan diri, gue bilang, Tony, Amor, ada cincin nih di Copart, belum diambil, harganya 2,5 miliar. Saya baru bayar 2,5, belum bayar kurang 900, berarti udah bayar 1, berapa? 1,8. Saya sudah bayar 1,8, kurangnya sekitar 700 juta. Bagaimana kalau itu dijadikan cincin kawin? Dia bilang memang bukan hak dia untuk ngejajanin anak lu. Lah gimana sih? Kan dia di rumah gua. Kan dia suami gua. Lu gila ya? Lu netizen gila ya? Terus gua jajanin dia apa? Gua beliin dia Dior apa? Hah? Gua beliin Dior itu sama uang makan tuh beda jauh. Udahlah kalau miskin sudahlah, nggak usah ikut-ikutan. Ya. Gue tawarin dia, gimana kalau cincin Copart seharga 2,5 miliar kita jadikan cincin kawin. Walaupun yang bayar gue 1,9 apa 1,8, dia cuma tinggal bayar 700 juta. Dia bilang oke. Dia bilang oke. Dia transfer ke Copart. Sampai sekarang cincinnya masih di Copart di Swiss. Masih ada di Copart noh. Belum diambil. Ya. Yang tadi dia live, dia merasa sok selebritis. Kalau kalian mau menanyakan sesuatu, tanyakan sama saya lewat DM. Dia sebelum ketemu sama saya, dia tinggal di Bali. Dia tinggal di villa yang sangat kecil. Setiap hari kerjaannya cuma party. Terus yang di follow lonte-lonte Bali. Dia bahkan menyimpan video dia lagi ngewe sama perempuan. Dia simpan di handphonenya. Ada nih di handphone saya. Sebelum dia ketemu saya gak mau ngejelek-jelekin. Tapi karena tadi dia live dia jelekin saya. Dia bilang katanya di Instagram dia, saya berbeda di belakang kamera. Kalian yang tahu saya, yang pernah bekerja sama dengan saya, boleh tanya bagaimana saya di belakang kamera. Saya begitu baik, bahkan kru semua saya kasih makan. Jangankan kru, tukang parkiran aja saya kasih makan. Saya kasih uang, pengamen saya kasih uang. Asal jangan diminta. Di situ saya tidak suka. Karena saya tidak pernah bilang dia maling. Dia yang bilang sendiri di instastorynya dia bahwa dia maling. Padahal saya cuma bilang, kenapa kamu bawa tas kesayangan saya? Saya nggak bilang dia maling. Lillahi ta'ala demi orang tua saya. Saya tidak pernah bilang dia maling. Dia sendiri yang mendeklar supaya dia dapat followers banyak. Supaya dia, kalian mau simpatik sama dia silahkan. Dia tinggal 10 bulan di rumah saya. Kalian kesini, kalian boleh tanya pembantu di sini. Semenjak sama saya, dia nggak mau pakai barang-barangnya yang dari Bali. Kamu tanya Bimo, kamu tahu Bimo stylist? Setiap saya pergi, dia selalu mau di stylistin sama Bimo. Padahal dulu waktu di Bali, dia pakai kaos, dia pakai celana biasa aja. Tapi semenjak sama saya, dia mau dilayani. Karena apa? Dia tidak pernah punya pembantu seumur hidupnya. Dia tidak pernah punya pembantu seumur hidupnya.
Ya, dia pernah, karena di Jerman untuk bayar pembantu itu susah. Jadi ibunya bekerja bersihin rumah, bapaknya udah tua umur 60 tahun pun masih bekerja. Karena apa? Biaya di sana mahal. Dia kaget ketika dia tinggal di rumah saya, punya pembantu 4, semuanya sudah tersedia, baju dicuciin, celana dicuciin, disetrikain, makanan disiapin, kulkas tidak pernah kosong, makan makanan enak. Kenapa kakak mau? Ini pertanyaan bagus. Di tempat inilah kita bicara. Di tempat inilah saya dan Tony berbicara. Dia berjanji kepada saya, sebelum kita pacaran, ya, di meja inilah saya bilang sama dia. Pertama kali dia ke Jakarta, saya bilang, saya tidak mau pacaran. Saya tidak mau menikah karena 3 kali itu sudah cukup untuk saya. Ya. Itu saya bilang ya, itu saya di sini, dia di sini. Ya. Saya bilang saya tidak mau menikah, saya tidak mau pacaran, tapi kalau kamu mau berteman dengan saya, boleh. Tidak, saya mau pacaran. Saya nyaman dengan kamu karena jujur saya pernah ketemu Tony berapa kali di Bali. Waktu opening HW. Dia saya ajak pertama ya. Sekali lagi yang waktu kita bareng-bareng. Itu storynya udah dihapus lah sama dia. Terus 1 kali lagi yang saya ada di villa, dia datang ke villa. Ya. Kamu tahu seberapa mahalnya saya? Pertama kali saya ketemu dia, saya tidak mau diapa-apain, padahal dia mau apa-apain saya. Kedua di villa pun begitu. Saya tidak mau. Makanya dia penasaran sama saya, kok saya tidak mau sama dia diapa-apain. Dia bilang dia mau main ke Jakarta, silahkan datang ke Jakarta. Boleh main ke rumah, silahkan main ke rumah. Ngomong, saya sayang sama kamu. Karena kamu perempuan yang beda. Kamu begitu lembut, kamu begitu baik. Karena dia lihat, semua orang yang jalan security depan saya, pasti saya kasih uang. Pengamen, kalau saya lagi waktu di Bali, kalau lagi di lampu merah ada pengamen, saya buka kaca, saya kasih uang. Dia bilang hati saya lembut. Kamu itu perempuan baik. Saya cerita, saya tidak mau pacaran, saya tidak mau menikah. Kenapa? Karena saya dikecewakan berkali-kali. Gak apa-apa saya menjadi janda punya 3 anak. Saya tidak kekurangan, saya punya uang. Saya mau jadi pasangan kamu, percayalah saya tidak akan sama dengan laki-laki yang pernah kamu temuin sebelumnya. Dari situlah saya percaya. Tapi saya gak langsung percaya. Saya tanya ke teman-teman saya, ini gimana sih Tony? Kata teman-teman saya, coba tanya pekerjaannya apa. Saya tanya ke dia, pekerjaan kamu apa? Saya seorang polisi tapi sudah tidak jadi polisi. Terus kamu dapat uang dari mana? Saya dapat bulanan 20 juta setiap bulan dari negaranya. 20 juta. Kok kamu bisa tinggal di Bali 20 juta? Iya karena Bali cheap, oke. Terus kamu mau pacarin saya? Pacaran saja. Ya, untuk perkenalan pacaran saja boleh. Oke, kita perkenalan ya. 2 minggu baru dia bisa peluk saya. Ini kita katanya hamil beneran nggak? Enggak. 2 minggu. Ya. Udah nyaman tuh. Saya bilang sama dia, karena kita sudah pacaran, ya, saya nggak mau kalau kamu tinggal di Bali, karena saya tahu pergaulan Bali seperti apa. Bali itu tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Bali itu hanya bisa dijadikan have fun, party sama teman-teman, ketemu teman baru, diajak ke kamar, diewek sekali, udah tuh lupa besoknya, gitu. Ya, udah. Gue bilang, gimana kalau kamu tinggal di sini? Karena saya punya kamar 1, kamar tamu di situ, kamu bisa tidur di situ. Ya. Nggak lama dia datang ke sini, saya dipenjarain oleh Dito Mahendra 2,5 bulan. Dan akhirnya saya meminta dia, mau nggak kamu menolong saya? Ya, itu baru 2 minggu pacaran loh. Mau nggak kamu menolong saya untuk menjaga anak-anak saya dan rumah saya? Kalau kamu tidak mau, kamu boleh keluar dari rumah, kamu tinggal di Bali. Karena kalau di sini kamu akan kesusahan. Ya, dia bilang I will take care of your kids and your house.
Dia bilang gitu. Ya udah. Karena gue tahu diri anak gue 3 dan kulkas harus penuh. Gue kasih ATM gue. Dia nggak pakai, kalau memang dia cinta, yang katanya dia sayang sama gua, dia mau jadi pacar gua, dia mau take care segalanya. Kalau menurut logika gua ya, maaf kalau gua salah ya, bayarin dong. Berapa sih isi kulkas? Berapa sih bayar bensin? Sampai sampai driver aja bilang gini, ibu, setiap ibu kasih cash ke Tony buat bayar bensin beli 700.000, kok saya cuma dikasihnya 300.000 ya? Itunya tuh. Kok saya cuma dikasih 300.000 ya? Sudah biasa, udah cerai dijelekin. Saya nggak jelekin dia. Dia duluan yang jelekin saya. Kalian cek aja Instagramnya. Saya nggak ada jelekin dia. Dia yang jelekin saya. Karena dia jelekin saya ngomong yang sebetulnya. Saya tidak menjelekan dia. Kamu boleh cek di Instagramnya. Dia yang menjelekan saya. Saya tidak pernah bilang dia itu maling. Tidak pernah saya bilang. Saya bilang tadi di Instagram saya ya, bahwa kita sudah menikah. Di pernikahan biasa berantem. Kalau sudah menikah ya, keluarga ya ini ya, walaupun kamu punya orang tua nih, misalkan kamu punya orang tua ya. Orang tua kamu misalkan sakit. Terus suami kamu bilang gini, kamu gak boleh pergi. Pasti kamu akan dengerin omongan suami gak? Coba. Saya mau tanya. Kalau kamu punya suami, kamu mau ketemu teman deh. Suami kamu bilang, jangan keluar. Kamu keluar gak? Kamu tidak akan keluar. Sama begitupun dengan aku. Ya. Saya pun tidak keluar. Dan saya bilang sama dia, oke, karena saya tidak keluar dan saya tidak kemana-mana, berarti kita keluarga. Saya mau kamu meninggalkan semua teman-teman kamu yang rusak. Yang membuat kamu jadi rusak. Yang membuat kamu tadinya kamu mau pergi ke Bali untuk bisnis, membuat clothing, akhirnya tidak jadi-jadi sampai sekarang. Saya mau kamu meninggalkan mereka. Buat usaha sendiri, saya bantu. Percuma dong saya punya followers banyak. Bener dong saya bilang gitu, bener gak? saling membantu. Ya kan, karena teman-teman dia yang di Bali ya, kerjaannya cuman party. Tidak bekerja, cuman party, ketemu cewek, ke bar, malam emprut. Bener gak? Saya ngikutin suami, makanya saya bilang sama suami saya nurut sama kamu sebagai suami. Kamu juga harus dengerin omongan saya, karena saya tidak akan membuang kamu ke jurang. Saya bilang, kamu tinggalkan teman-teman kamu yang tidak baik, yang tidak memberikan energi positif. Kalau mereka memberikan energi positif, clothing kamu pasti sudah jalan. Tapi kenapa setiap malam kamu ke party, bangun siang? Kapan itu kaos mau jadi? Saya bilang begitu. Akhirnya dengan secara terpaksa ya, dia sedih karena harus unfollow teman-temannya. Ya, saya bilang, kenapa kamu harus sedih unfollow teman-teman kamu? Memang teman-teman kamu kasih apa? Gak kasih apa-apa. Terus kenapa kamu sedih? Ya dia sedih aja. Malah dia bilang sama saya, dia pernah ditipu sama temennya yang di Bali. Dibawa uangnya kabur. Terus saya tanya, manfaatnya gimana jadinya? Iya, ternyata benar kata lo. Gue jangan tinggal di Bali. Bali tidak baik untuk hidup gue. Gue akan pulang ke sini. Ya sudah. Hiduplah kita sebagai rumah tangga. Alhamdulillah saya keluar penjara tanggal 29 Desember, saya ingat. Ya. Januari tanggal 23 kita pergi ke Tasikmalaya. Karena dia bilang dia mau masuk Islam, karena dia ingin menikahi saya. Dia bilang begitu. Lalu kita pergi ke rumah Kak Fitri dan ke tempatnya Kochen. Gue bilang, Kak, ini si Tony gimana? Mau nikahin gue, mau nikahin aku, Kak.
Tapi dia Kristen, di keluarga aku tuh nggak ada kak yang nikah beda agama. Gimana ya? Ditanya Tony sama Kochen, diajarinlah dia tentang Islam. Islam tuh begini-begini Tony, Islam tuh begini-begini Tony. Makanya Kochen sama Anthony itu sering yang namanya hangout bareng untuk mengajarkan Islam, karena Kochen juga mualaf. Kochen juga mualaf, sama Kochen mualaf. Jadi Kochen tahu Islam itu seperti apa. Gitu. Naik ya followersnya Tony ya. Selebriti dia ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu udah rezeki dia ya, nggak apa-apa. Nah, udah itu akhirnya dia kekeh pengen menjadi Islam. Ya udah, kita ke Tasikmalaya. Kenapa pilih Tasikmalaya? Pertama, karena itu tempatnya Kochen. Kedua, di Tasikmalaya itu ya sangat bertoleransi. Di sini ada apa namanya? Gereja. Sebelahnya ada masjid. Nggak berantem, nggak ada tutup-tutupan, nggak ada ribut-ributan. Nah, gue pilih di situ. Kebetulan Kochen punya teman yang bisa memualafkan Tony. Akhirnya dia mualaf. Setelah dia mualaf, kita menikah. Jadi gue tidak pernah berzina. Ya, kalian jangan salah. Sebegini-begininya gue, walaupun dia tinggal di rumah gue, karena di rumah gue ada anak-anak, gue tidak akan melakukan hal-hal buruk. Gue tidak akan mencontohkan hal-hal buruk untuk anak-anak gue. Ya, setelah menikah, baru gue bilang sama anak-anak gue, ini Uncle Tony sudah menjadi suami Ami. Jadi Uncle Tony udah gak tidur lagi di bawah, Uncle Tony tidur di atas. Gue selalu bilang sama anak-anak gue, jangan panggil papa, jangan panggil papa. Panggil Uncle Tony, karena dia bukan anak kandungnya. Biar bagaimanapun dia bukan anak kandungnya. Gue belajar dari Kak Fitri dan Kochen. Kak Fitri punya anak dari mantan suaminya 2, Naira dan Kera. Naira dan Kera manggil Kochen itu adalah uncle. Karena kata Kochen, biar bagaimanapun gue bukan ayah kandungnya. Tapi gue dihargain seperti ayah kandung. Jadi dia panggil gue Uncle Chen aja. Nggak apa-apa. Nah, gue pun ya mengajarkan itu ke anak-anak gue. Tapi gue gak tahu kenapa yang namanya Tony ini pengennya dipanggil papa. Gue gak tahu kenapa. Akhirnya dia marah. Dia bilang, kok lu suruh anak-anak lu panggil gue uncle? Loh, gue belajar dari kakak gue, Kak Fitri dan Kochen. Kochen sendiri yang ngomong, gue bukan ayah kandungnya. Ya makanya lu panggil gue uncle aja, gak apa-apa. Kenapa lu marah? Akhirnya kita berantem, diem-dieman. Ya udah, gue ngalah, gak apa-apa, udah panggil aja papa deh. Walaupun gue risih, ya biar bagaimanapun anak-anak gue punya bapak-bapaknya. Lillahi ta'ala, gue tidak pernah bicara jelek kepada anak-anak gue tentang bapaknya. Ya, mau nanti dia udah gede, dia lihat di YouTube gue ngomong apa, itu urusan nanti. Tapi ketika anak-anak gue bertanya tentang bapaknya, selalu jawaban gue bagus. Kalau si Aska tanya bapaknya, papaku kemana? Lagi ada di bulan. Kok di bulan? Karena dia jadi astronot. Untung Arkana masih kecil, belum nanya tentang bapak-bapaknya. Belum tanya tentang bapaknya. Loli, alhamdulillah sama bapaknya memang tidak pernah berantem. Jadi dia sering komunikasi. Kecewa anak-anak pasti. Aska sakit sekarang. Iya. Aska, sini sayang. Demam kasih. Aska sini. Oke bang. Kamu masih demam nggak? Aska sini. Kasian dia kelayangan. Masih sakit. Kamu kelayangan. Kalau masih sakit kita ke rumah sakit aja lah. Hah? Ini panas banget nih. Panas banget. Ini Aska sampai sakit. Ini Aska sakit karena dia kecewa. Dia kecewa kenapa? Pergi tanpa bilang apapun, ya. Dia sakit, dia kepikiran. Karena Aska butuh figur seorang ayah.
Walaupun di rumah kadang-kadang Tony tidur, bener nggak? Tidur, Aska nonton di bawah. Bener atau enggak? Benar. Nah, tuh dengerin anak sendiri. Aska sampai sakit karena dia bingung. Kok pagi-pagi Tony nggak ada, padahal nggak berantem nggak apa. Dan gue selalu bilang sama Tony, Tony itu merusak mental anak-anak gue. Kenapa? Karena kalau dia marah di depan anak-anak gue. Dan gue selalu bilang sama dia, jangan pernah berantem depan anak-anak gue. Anak-anak gue tidak tahu apa-apa. Di mobil dia ngajakin gue berantem di depan Arkana. Di rumah dia ngajakin gue berantem di depan Aska. Sampai akhirnya gue memutuskan Februari gue ingin bercerai. Karena gue tidak mau merusak mental anak gue. Ya, walaupun gue pacaran, kalau nggak serius gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue. Kalian bisa lihat itu. Mau gue deket sama siapa, gue nggak akan kenalin sama anak-anak gue sebagai pacar. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ya, jadi sebetulnya gue nangis itu tadi adalah mencurahkan rasa apa ya deh? Mencurahkan kayak Kayak sakit sesak, Iya. sesak selama ini, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. nggak apa-apa kalau udah dikeluarin. Jadi udah dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah, karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali, itu t-shirtnya udah sampai mana jadinya. Itu t-shirtnya sudah sampai mana jadinya. Selalu bilang I'm tired, I don't have enough sleep, I have to sleep first. Oke, akhirnya dia tidur ya sampai siang. Gua bangunin, lo mau nggak jemput Aska? Kalau lo nggak mau jemput Aska, gue yang jemput. Oh nggak apa-apa, gue yang jemput. Ya udah. Padahal kan ada supir. Kenapa supir gue disuruh nganggur? Gue cuman gaji dia cuma-cuma. Dia bilang katanya nggak apa-apa, biar lebih deket. Oke, make sense, nggak apa-apa. Tapi akhirnya pulang sekolah dia capek lagi. Dia lihat ya berapa? Dia capek lagi. Dia tired lagi. Dia mau tidur lagi. Akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Loli waktu berangkat ke London ya, visa gue itu masih ada di London. Belum keluar. Ya, karena ada masalah dengan Aska sebetulnya. Bukan masalah dengan visa gue. Karena di akte ada nama Sajat Ukra. Ya, harusnya gue di akte nggak usah ada nama bapaknya. Harusnya itu akan dipermudah. Jadi butuh waktu. Akhirnya Tony lah yang anterin. Nah, sebelum nganterin Loli ke London kita berantem. Karena gue sebagai seorang istri meminta, lu mau pilih temen lu atau lu mau pilih gue? Dia nggak bisa memilih. Gue marah. Dan akhirnya dia keluar kata-kata yang tidak baik didengar oleh seorang istri, apalagi gue yang sudah kena abuse sering kali. Akhirnya apa? Berantem. Gue kelepasan, gue gampar. Pas gue gampar dia nyerocos terus. Gue lempar pakai gelas yang itu tuh ya, tulang ambil yang kecil. Pajangan yang itu, pajangan. Lu goblok, kenapa lu udah tau gak? Ya memang gue goblok. Kan gue memang selalu goblok untuk masalah cowok. Nih, gue lempar pakai ini. Dan ini pun gak kena. Ini gak kena, ini kenanya ke tembok. Jadi dia janganlah dia berbohong. Ya kalau digampar, betul digampar. Karena ada ucapan dia yang bikin gue sakit hati. Ya. Tapi kalau untuk Asbak ini tidak kena ke mukanya, tidak kena ke badannya. Ini kena ke tembok. Karena gue cuman kesel dia gak mau diem. Gue lempar ini ke tembok. Brak! Gitu. Katanya dia gak kerja. Tapi kok bisa bayarin cicilan. Dia tidak pernah bayarin cicilan saya. Cicilan naon?
Rumah gue bayar sendiri. Dia itu cuman bayarin cincin pernikahan dan itu sisa. Itu mahar. Kamu orang Islam bukan? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu itu mahar. Dia ambilin gue minum dia. Kamu tahu mahar kan? Ya kalau kamu Islam, kamu tahu mahar. Dia beliin cincin, bukan cicilan. Ya. Dan itu juga sisa. Itu sisa, bukan dia bayar full. Karena harganya 2,5 M, dia cuma bayar 700 juta. Ya. Kalian jangan salah kuping. Jangan tipis, kupingnya jangan tipis. Tony di mana sekarang? Di rumah ibunya. Di rumah ibunya, katanya ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Cincin pas ngelamar gimana Kak? Cincin pas ngelamar itu cincin fake. Cincin fake dia beli di Swarovski. Itu bukan cincin asli untuk pernikahan atau untuk engagement. Karena cincinnya itu masih di Swiss. Gue ada kirimin cincin gak sih? Yang waktu gue beli cincin di Swiss? Enggak, gue pernah kirim. Gue pernah kirim ke lu. Ada. Chat lu udah hilang. Chat gue lu hapus, anjing. Bukan dihapus, ke restore. Nama gue apa di sini dia? Kita lah. Ke restore. Yang cincin. Lu gak pernah ngirim cincin, jam, Magelang. Iya, jam sama gelang mana? Tapi di mana itu ya? Nah, sama satu lagi. Satu lagi ini lucu nih. Ini lucu nih. Waktu gue di penjara, kan Aska mau nonton Ronaldo, ya, nonton bola. Ya udah nonton deh Aska. Gue beli tiket 175 juta. Tony dan Aska. Sama Abai. Hotel gua, makan gua, semua gua. Bahkan, mana tadi WhatsApp tadi yang gue kirim ke lo? Gue juga ngangkat bacanya. Ya. Bahkan saking nggak tahu dirinya, dia mau belanja pakai kartu kredit gue. Dan kasih lihat nomornya. Nih, dia mau beli. Can you recommend also a good mall here in Qatar? Dikasih tahu dong sama siapa namanya, Gilbert. I need to buy some shoes, Vans and also Gucci or Balenciaga. Udah branded ya aja. Baca, gue nggak bohong. He using my car. Ada lagi nih. Oh enggak, ini sama. Jadi kalau kalian mau pacaran sama Tony silahkan. Silahkan. Gue sih nggak silahkan. Semua omongan dia itu hanya pembelaan supaya dia tidak terlihat bersalah. Dan orang tuanya pasti bela lah, ibunya pasti bela lah, bapaknya pasti bela lah walaupun anaknya salah. Harusnya kalau tahu diri, kalau mau pergi dari rumah ini, kalau lu laki-laki gentleman, ya kalau lu laki-laki gentleman, gua kasih tahu sekali lagi ya. Kalau lu laki-laki gentleman dan punya harga diri, ketika lu mau pergi dari rumah, lu tidak akan membawa selembar apapun. Itu baru diancukin jempol. Apalagi lu membawa barang-barang pemberian dari istri lu atau orang yang pernah lu sayang. Itu baru jempol. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Karena Tony waktu dia ke Jakarta, satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Lu tanya Bimo stylist, DM Bimo. Sampai Bimo bingung mau stylistin gimana. Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lu tahu seberapa banyak gue beliin baju buat Tony? Sini dia. Nih, sebanyak ini baju gue beliin untuk Tony. Sebanyak ini gue beliin baju untuk Tony. Sebanyak ini guys. Mana lagi buat Tony?
Tony Ini sebanyak ini gue beliin baju buat Tony. Ini untuk packing kita tanggal 5 dan 6 ke Jepang dan ke mana? Ke Jepang Korea. dan Korea. Sebanyak ini gue beliin dia baju. Dan gue tidak pernah bilang dia mencuri. Dia ngarang-ngarang sendiri, dia bilang dia mencuri. Kapan gue bilang dia mencuri? Baju endorse, sorry, nggak ada di endorse. Lu tanya Bimo. Bahkan gue bayar Bimo aja untuk stylistin 8 juta. Masa endorse? Nggak ada endorse. Gue nggak pernah baju endorse, apalagi endorse Mangga 2. Nggak ada. Gue pernah di endorse Mangga 2, gue kasih pembantu gue ambil uangnya. Nggak ada. Nggak ada. Itu baju baru semua. Nggak ada. Ya udah hamil terus dimarah tuh. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Gue tidak akan pernah mau hamil lagi. Cukup. Cukup. Jadi yang Tony bilang tadi di instastory-nya itu hanya pembelaan dirinya. Gue tidak pernah membelikan tas itu. Kochen pun tahu tas itu dipakai hanya untuk nge-gym buat dia karena dia tidak punya tas. Ya. Kedua, gelang dari Kamel itu adalah hadiah ulang tahun. Gue bilang sama Tony, karena lu nggak pakai gelang, lu pakailah gelang ini. Saat kita berangkat ke Jogja, ya, itu kedua. Ketiga, gue bilang karena adik gue Lintang tidak ada di rumah, lu boleh pakai baju dia, lu boleh pakai sweater dia, bukan gue kasih ke dia. Kok dia ngomongnya beda-beda? Dia bilang itu semua dikasih. Nggak pernah. Gua kalau wardrobe-nya Lintang itu ada di bawah. Jadi setiap gua ngomong pasti ada orang di bawah. Gua bilang, Amor, you can use this because Lintang nggak ada di sini. Dan dia barang-barangnya kan jelek, kaos-kaosnya kan jelek. Jadi kalau dia pergi sama gua, kalau dia pakai sweater bagus, itu sweater adek gue. Ya. Jadi semua yang dibilang sama Tony, ya di story-nya dia itu adalah bohong. Itu bohong. Ya. Saksinya begitu banyak orang-orang yang ada di sini. Bahkan Bimo tahu, asisten Bimo tahu, Dea tahu, Krisna tahu, Re tahu, Dokter Oki tahu. Waktu ulang tahun gua dia pakai jaketnya Lintang. Dia hanya pembelaan karena dia malu. Dia malu, dia udah keluar dari rumah ini gak bilang-bilang dan dia bawa barang-barang gue. Dia bawa kaos rare gue yang gue beli 45 juta. Kaos kebesaran, gombrong. Gue pikir wah kalau dipakai Tony bagus. Gue bilang, baby pakai ini ya biar kalau pergi keren. Dia pikir gue ngomong gitu ngasih ke dia. Gue bingung sama pemikiran bule. Apa-apa mau dipunyain. Memang bule Jerman ya, nggak tahu ya, ada yang baik ya ada yang enggak, tapi gua bersyukur akhirnya semua sudah selesai ya, akhirnya semua sudah selesai, tidak ada lagi sakit-sakit hati, gua tidak lagi keluar uang. Dia itu ada bikin apa yang buat gigi yang kayak gue pakai putih, veneer di Dokter Devia. Jadi gini, 3 minggu yang lalu gue ke Dokter Devia, gue ngukur veneer gue karena veneer gue harus diukur baru, ya kan? Terus dia ikut, terus dia aku pakai veneer juga. Buat di mana kan giginya udah rata, udah bagus. Ini yang bawah agak maju katanya. Akhirnya diukur tuh, ya. Tanya Dokter Devia. Dokter Devia yang di dekat Gandaria City. Tanyain, gue bohong apa enggak? Gue ada malah nih chatnya. Gue iniin ya. Ini ya. Ini Dokter Devia. Boleh kamu tanya ke Dokter Devia. Bacot aja nih orang. Emang lagi ngebacot. Ya. Emang lagi ngebacot. Ya. Karena menjelaskan fitnah dan pembelaan diri dari seorang Tony Dedola. Nih, sore Ibu Niki mohon maaf sebelumnya kami ingin konfirmasi tindakan Bapak Marco di hari ini.
tadi ada pembuatan Invisalign ya Ibu, dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini 94 juta. Baca nggak? Baca nggak? Baca nggak? Tuh. Terus dia kirim gua uang 3 kali 60 juta. Invisalign dia aja harganya 90. Invisalign mana sih dia? Itu tadi lu gituin soalnya. Lu ituin. Mana sih? Coba baca ya. Nah, ini grup. Invisalign dia aja harganya 940 juta. Kira-kira ini. Coba. Nih. Kan nggak tahu diri. Bilang katanya gua ambil duit dia. Duit dia dari mana? Duh, harusnya gini nih Daya. Harusnya di gini nih. Bisa dipoto. Iya, di capture biar nggak bergerak-gerak. Capture gimana sih? Gini. Coba. Hidungnya kenapa gatel terus? Iya, karena gua nahan nangis. Maksud lu? Iya. Mana itunya? Capture-nya. Di mana? Tony bikin story soal Qatar katanya. So gue bakalan itu lagi. Nih. Nih biar nggak blur. Baca sendiri. Dia kucuk-kucuk, dia datang ke dokter Devia pengen pasang Invisalign nih. Udah kebaca belum? Ya kalian ngapain follow dia, lagian gak guna. Dia miskin, kalian gak akan hidup bahagia juga. Palingan kayak Ari Wibowo nanti ujung-ujungnya. Ganteng doang. Dia juga gak ganteng-ganteng amat aslinya. Cuman dia baik aja sama anak gua. Gua tuh selalu lulu sama Loki yang laki yang baik sama anak gua. Baca nggak? Kebaca nggak? Ambil tisu dia. Kayaknya kurang terang sih, gue terangin dulu dah. Iya, lo mah kacau. Kali. Nih, kebaca nggak? Tuh. Tuh, kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebalik hurufnya. Oke, gue pakai kamera belakang. Nih. Tuh. Sore Ibu Nikita, mohon maaf sebelumnya. Kami ingin konfirmasi untuk tindakan Bapak Marco di hari ini pada pembuatan Invisalign Ibu ya, Invisalign ya Ibu, dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini seharusnya 94 juta. Baca nggak? Coba lihat si Tony. Gua akan bales semua storynya si Tony. Baca nggak? Gue bayarin Invisalign dia 94 juta. Mana? Apa ini? Ini pakai kartu kredit gue. Dia posting, dia pakai kartu kredit gue. Ini, bodoh kan? Bodoh kan, dia pengen bikin netizen percaya kalau dia pakai duitnya. Tuh. Ini semua pakai kartu kredit gue. Ya. Tiket pesawat, makan, breakfast sampai dia ketemu temennya, ini semua pakai kartu kredit gua. Ke Malaysia juga pakai kartu kredit gua. Dia pernah sempet ke Malaysia sama Aska, sama Arkana, sama Tehati ya. Tehati tak tanya Tehati. Itu pakai kartu kredit gua. Tuh. Sampai abai ketakutan. Sampai abai ketakutan. Ini dia posting ini pakai kartu kredit gue. Bodoh kan dia? Bodoh dia. Posting apa aja gimana dong?
Balenciaga and Gucci shoes for Arka, not me. Iya, for Aska not me. Tapi abis itu dia telepon, boleh nggak gua beli juga sepatu? Lu nonton kan Tony? I know you are watching me. I know you are watching me, but I can explain everything because there is here in my mind. Ya, ini untuk Aska dan Tony dan Mark dan Tony si penipu. Tony the lying person in the world. The poor people from Jerman, and he moved to Bali because Bali everything is cheap and free for fuck. Ya Tony, I know you watching me, I know. Ya, lu pengen punya sepatu kembaran sama Aska. Terus gue bilang, kenapa nggak beli Vans aja? Ada lagi yang diposting sama si Tony? Ada lagi? Lego. Lego ini harganya 9 juta. Ini gua yang beliin. Buat dia ada aktivitas. Buat dia ada aktivitas di rumah, nggak cuma tidur doang. Ada Titanic juga mana? Gak posting dia ada di situ. Ada Titanic biar dia juga nggak tidur terus di rumah. Ada lagi, ada lagi. Selamat sore Ibu, Sigot 50%. Iya, kan? Bener kan? Kalau bukan karena gua, dia nggak bakal dapat diskon 50%. Dia tolong. Tony, why you so stupid Tony? Why you are so stupid? I know you watching me. Ya. Ini harganya 94 juta karena Dokter Devia respect me, ya, dia kasih diskon buat lu. Tapi siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Nikita Mirzani. Gua buktiin lagi. Tunggu. Ini mana tadi capturean? Jangan kasih ampun. Nggak kasih ampun Derry. Dia story terus. Gua bales story dia. Dia tahu dia nggak mau jelek karena dia tahu dia jelek. Dia tahu dia mau kondo. Dan gue selalu bela dia bahwa dia tidak mau kondo. Nih. Ada rekening gua nggak sih? Mana? Oh enggak, di atas ini ya. Nggak ada, iya. Nih, siapa yang bayar Invisalign? Dari sini aja. Siapa yang bayar Invisalign? Si Tony Dedola, poor people, and also her mother and also her father. Look, siapa yang bayar Invisalign Tony? Ada ini enggak? Ada apa namanya? Chargeran. Ayo Tony, lo mau share apa lagi? Gue bisa jawab semuanya karena gue punya data. Iya, cari. Enggak, pakai kabel di bawah tuh, kabel. Minta kabel. Sambungan. Mana Instagramnya? Iya, sambungan. maksudnya. Diskon 50% karena Dokter Devia melihat gue. Harusnya kalau Tony bukan pasangan gue, dia harus bayar 94 juta. Karena dia pasangan gue dan gue bilang, "Dok, ini suami saya, Dok. Ya udah aku kasih diskon ya. 50%, terima kasih." Akhirnya disuruh bayar 40 berapa? 45 juta. Tony ketemu gua gebuk anjing belakang kupingnya. Dia ada di Jerman, kata dia nggak takut karena dia di negara dia. Karena dia di negara dia, dia nggak takut. Dia nggak tahu. Gua aja bisa ngebecengin mukanya si Yoke di Amerika. Dia nggak tahu. Walaupun itu negaranya, gua aja bisa nyuruh orang taruh beceng di kepalanya si Yoke. Marah Tony. Nggak ada, lu juga nggak diskon kan? Hah? Makanya kalau nggak ada gue nggak diskon kan? Siapa? Iya emang Tony, if you not with me, you will never get discount. You know, you are nothing. You are nothing. You have to know that. Yeah, you are nothing. Before with me, your followers it's only 200. Only 200. Kemarin sunat siapa yang bayarin? Gua. Lu tanya Rumah Sakit Premier Bintaro. Tanya Tony sunat pakai uang siapa? Pakai rekening siapa? Atas nama siapa? Dia sunat aja minta gua yang bayarin. Ulang tahun
surprise ulang tahun dia, ya. Gua habis berapa? 59 juta. Mana? Di Sofia Gunawarman. Mana dia nanya, "Baby, gua harus ganti nggak? Gua harus bayar nggak?" Enggak. Cuek aja dia. Cuek aja dia. Dia mana pernah punya pesta ulang tahun semeriah itu di Jerman atau sama temen-temennya. Palingan ngebir, palingan makan steak murah. Tony, aduh gua udah tahu alamat kak. Alamat. Kau Tony, sialan gua track. Lu semua sialan. Kalau bukan karena kakak gua, lu melarat di sini, hei. Kaniki kerja keras hidupin lu juga anjir tuh. Tanya Derry tuh. Tanya Derry. Tony itu seumur hidupnya belum pernah naik bisnis kelas. Apakah gue benar? Am I right? Bener gak sih? Tolong ambilin vibe gong di bawah. Tony itu seumur hidupnya, sekeluarga-keluarganya tidak pernah naik bisnis kelas. Baru sama Nikita Mirzani, Tony merasakan nikmatnya naik bisnis kelas, dilayanin sama ibu-ibu. Nikita, lu goblok kalau soal cinta. Emang gua goblok kalau soal cinta. Kenapa? Laki-laki bego emang, kecewakan Nikita emosi. Hahaha, lagi salah ngomong. Hahaha, ngakak lagi salah ngomong. Cuman gua yang bisa ajak dia naik bisnis kelas. Kanuki bilang katanya, Apa? gue lihat secara langsung di Singapura, lo itu nothing, semua nih kita. Tanya Kanungki, gua pernah ajak yang namanya Tony Dedola ke Singapura, ya. Ada, lu lihat di Instagram gua, namanya Nungki, Kanungki, dia tinggal di Singapura. Gua kenalin dia sama Kanungki, gua ajak dia ke restoran. Sadar diri kek? Biasanya kan boleh keluarin kartu kredit masing-masing. Dia diem aja, sampai Kanungki bilang apa ke gua? Nikita, are you sure with Tony? Dia nggak bayar loh makanan. Dia nggak bayar loh. Itu Singapura, di mana Singapura waktu itu? Restoran yang mahal. Restoran yang mahal itu, yang chefnya dari luar negeri itu. Dia sama sekali nggak bayar. Gua sama Kanungki malah yang berebutan ngeluarin kartu kredit. DM Kanungki, gua bohong atau tidak? Tanya dia. Tanya dia. Gua mau pergi nih, misalkan off air. Gua kan mau off air ya. Gua kan pasti kalau off air last flight, pulangnya first flight, itu udah pasti. Tiba-tiba gua mau ikut, gua udah bilang, lu kalau nggak bisa menghasilkan apa-apa untuk gua, apalagi dia posting. Iya, 57 juta ini untuk beli apa? Kalung sama gelang. Ini harganya. Kalung sama gelang. Enggak, 50 juta. Tunggu. 11 juta, 57 juta, 90. Of course she paid for me because she took all my money. She telling you bullshit. Ini bisa gue jelasin, ya. Jadi waktu gue berantem sama Tony, ya, Anthony Dedola yang sekarang selebritis, ya. Waktu gue, when I fight with you, I want to go to Switzerland. Ke Swiss. Gue udah beli tiket pulang pergi. Karena belinya dadakan, harganya 95 juta. Dia tidak mengizinkan gue untuk pergi. Akhirnya dia bilang, lu gak boleh pergi, gue gantiin tiket lu. Ya ini dia gantiin tiket gue. Ini yang 95 juta ini dia gantiin tiket gue. Nih, itu benar, dia gantiin tiket gue, itu benar. Tony, lu lagi Tony, you watching me ya. I explain everything, don't worry. Nih. Ya lu 55,4 Myanmar, ini itu uang Malaysia, ini nggak ada harganya. Lu cuma beliin makan anak gua pizza doang, lu hitung. Ada wibu. Anjing, jadi kayaknya koptek bangsa. Anjing, kayak Ari Wibowo babi. Nih 92 juta, Tony Dedola and his mother and his father, listen ya.
Ini uang dikembalikan ke gua karena gua sudah membeli tiket untuk ke Swiss saat gua berantem sama Tony dan Tony tidak mengizinkan gua pergi. Terus gua bilang, kalau lu tidak mengizinkan gua pergi, ini tiket tidak bisa dibatalkan dan uang gua akan hilang secara cuma-cuma. 92 juta ini nggak bisa lu pungut di got. Akhirnya dia bilang, oke, gua ganti tiket lu. Dari mana duitnya? Gua cari. Ini dia ganti uang tiket. Apalagi? 57. 57 juta. Jadi gini, 52 juta. 57. 57 juta. 57 juta ini ya, kan dia nanya ke gue, "Kamu mau hadiah ulang tahun apa? As a gift for my birthday." Gue bilang apa aja. Tapi kok gue lagi suka lihat orang-orang pakai kalung clef gitu ya. Apa? Fly clip ya? Flying clip. Fun clip. Di Indonesia tidak ada. Akhirnya dia transfer ke rekening gua. Gua disuruh beli sendiri. Bener nggak? Bener nggak Dea? Gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Nah, gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Akhirnya dia kirimin gua duit. Buat lo beli sendiri. Buat gue beli sendiri. Terus gue bilang, di sini nggak ada yang asli karena tokonya nggak ada. Akhirnya dia minta tolong Dea buat pesenin tiket, tapi gue yang bayar ke Singapura pulang pergi untuk datengin ini store. Dan ada store-nya di Singapura. Apalagi? Gue bisa jelasin Tony, don't worry. 11. Sampai 100k gue bikin Instagram lo. Until 100k I make your followers. Apalagi? Baliap. Apalagi? Udah gue gitu aja kali ya. Oh iya. Apalagi? 11 tadi. Nih, ini Ari Wibowo kedua nih. Segala KFC, segala macem lo posting. Nggak sekalian softtek. Untung gue softtek beli sendiri. Anjing. Goblok kan anjing brengsek. Tapi itu dia ada duit Kak. Dari mana duitnya? Jadi gini, dia itu dulu polisi. Ya, dia polisi, dia sudah berhenti. Nah, kalau di Jerman, kalau lu udah berhenti jadi polisi, lu digaji 20 juta per bulan. 20 juta per bulannya itu dia tabung. Terus dia nggak mau tinggal di Jerman. Dia sendiri bilang kok sama gua, dia paling benci sama Jerman. Dia nggak mau hidup di Jerman. Dia tidak akan mau balik lagi tinggal di Jerman. Bahkan dia ngomong sama gua, lu nggak kangen sama ibu bapak lu? Enggak. Gua tahun lalu ngajakin dia ke Jerman waktu visa gua masih hidup ya. Masih hidup sampai Desember 2021 kalau nggak salah ya. Gue bilang ke Jerman yuk ketemu ibu bapak lu. Dia nggak mau. Sekarang sosokan dia mau ketemu ibu bapaknya. Ya karena dia mau kemana? Dia rumah nggak punya. Dia pekerjaan nggak punya. Ya. Terus mama bapaknya bebasin dia untuk bawa cewek dipakai di kamar. Gimana itu asuhan orang tuanya? Gue juga nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang. Apalagi dia posting. Gak tau nih, gue lagi lihat. Hah? Ntar Coba lihat. belum dong. Sabar tuh. Jadi kalau kalian mau ambil Tony silahkan. Cincin uang siapa? Cincin uang gua. Gua bayar 1,7. Kurangnya 700 juta itu Tony yang bayar. Jadi lebih banyak uang gua dibanding uang Tony. Dan itu ingat ya, di garis bawahi, itu adalah uang mahar. Uang mahar pernikahan untuk beli cincin pernikahan yang akan dilangsungkan di Spain. Untuk beli baju pernikahan aja, dia nggak punya duit. Akhirnya gue minta tolong Koko Seba. Rolex uang siapa? Rolex uang gue. Dia ulang tahun mau minta jam Rolex. Alhamdulillahnya, untungnya saat gue ke Plaza Indonesia, gue ke Plaza Indonesia sama siapa sih? Alhamdulillahnya gue ke Plaza Indonesia ke store Rolex lagi kosong. Terus dia bilang gini, boleh nggak gue pakai jam tangan Rolex lo? Gue gedein ya, akhirnya dia gedein di Senayan City. Lu tanya Senayan City, itu kalau nggak salah 4 hari lalu. Yang tolol siapa? Gue yang tolol. Itu duit
mendingan buat gue daripada si Tony. Udah terlanjur. Ini gue cuman membalas apa yang Tony Posting di story. posting di story, ya. Belum ada lagi. Lagi ngebahas Legoland. Mana? Ini gue hanya membalas. Cobain aja. Gue hanya membalas story-story yang ada di Tony. Itu aja. Ya. Dan gue yakin sih yakinnya. Dia itu anak pemalas. Kalau dia nggak pemalas, clothing line dia itu udah pasti jadi sekarang. Iya, sayang banget. Bener nggak? Itu dari pas gue di penjara harusnya dia tuh udah ngelakuin semuanya tuh, clothing line, bikin baju, pilih bahan segala macam. Gua udah bantuin Ini dia gitu. ini sampai 8 bulan dia aja nggak pernah nanyain gue, baby what I have to do ya, nggak pernah. Berapa? 500.000 doang dia keluarin, dia hitung. Lu Ari Wibowo kedua, Antonio, you are same Baru dibahas. as Ari Wibowo. You can read on Google. Ari Wibowo. Lu sudah ngasih tahu sebelum dia pergi. Ah. Dia nanya, Ah. kenapa hari Bobo? Pungut Tony dari mana? Dari Bali. Boleh-boleh Bali. Kan aja bilang ya, waktu Niki ke Singapura itu belum pacaran, tapi Tony pintar ngambil hati. Terus dia gitu ngerti. Coba ngomong sini toh. Coba ngomong sini biar terbukti, Itu kan itu chatnya Kanungki kan? Ini dia ngechat ke sini. Nah, komen. apa sih lo? Jadi Kanungki bilang waktu di Singapura kan emang belum pacaran. Terus dia gitu Tony tuh pintar ngambil hatinya Kaniki. Terus dia gitu padahal walaupun Kaniki waktu di Singapura tuh nggak suka sama Tony. Itu udah jelas. Waktu ke Singapura dia yang main ikut. Gue saksinya di bawah. Dia yang mau ikut ke Singapura, dia dari Bali ya kan? Dari Bali terbang ke Jakarta terus buat ke Singapura, dia bilang mau ikut. Itu dia ngemis-ngemis emang. Kan udah seperti cuekin. Itu di Singapura. Ingat nggak ya waktu Itu dia di makan Singapura yang- gue cuekin. Bahkan kita pisah kamar. Bener nggak gue pisah kamar? Gue pisah kamar sama Tony. Terus dia apa? Dia ke chefnya judes gitu-gitu. Iya. Tahu nggak? Yang Heeh. tegur Kanungki aja. Iya kan itu tuh sama Kanungki gara-gara saya dijudesin. Dijudesin. Lo coba ngomong sini. Coba lihat lagi Instagram. Terus waktu dinner pas di ada restoran mahal, terus di gitu si Tony mukanya judes gitu ke chefnya, dan Tony nggak tahu kalau itu chefnya temennya Kanungki. Kanungki itu ada orang Singapura, orang kaya cucok di Singapura. Terus di gitu Tony mukanya judes. Iya. Terus dia tegur sama Kanungki, nggak boleh kayak gitu katanya. Gitu. Padahal dia miskin. You are poor, but kenapa lu judes? Nih ada lagi. Yesterday, her friend Mail texting, she had an accident. Fake katanya. Mail, dia posting ini Mail mobil. Fake katanya. Jelasin. Mana itu fake. Nih, katanya gini, yesterday her friend Mail texting me that she had accident. Fake nih. Dia nggak fake ya, itu pas dia mau nyamperin gue ke Senopati karena gue lagi di Senop. Dia mau nyamperin gue sama temennya, fake. Aduh nomor gue fix ganti. Lu bilang aja, Tony, lu sadar diri. Tony, lu inget gak? Lu waktu itu udah dicuekin pas di Bali terus lu ngemis-ngemis, minta pengen, ayo dong baikin gua maksudnya maafin gua, lu Ingat sampai nggak say dia? sorry. Ingat nggak dia nyusulin kita makan? naik Iya. motor? Di Terus apa dia gitu nasi pokoknya intinya lu jangan kayak gitu. Lu di sini aja baju nggak ada, yang lu tinggal itu baju gembel semua. Handphone lu aja masih gembel, masa kalah sama gue? Gua aja 14 Pro Max lo 1 tera. Enggak, dia habis 14 Pro Max juga beli. Iya, tapi masih duluan Eke, nggak bisa kayak gitu. Lu tuh dulu ngemis-ngemis ya, lu ngemis-ngemis sampai minta-minta mohon-mohon. Ya udah gua ke Singapura pakai duit gua sendiri, kata dia gitu. Dia ngemis dan katanya biar anak-anak ada yang jagain. Dan lu tahu tentang Raimundo, siapa yang visa buat visa dia netap di Indonesia, siapa yang bayarin? Ini lu Yang 40 berapa juta? 49. Lu ngomong sini. Tony, biar Tony, si Tony pasti nonton. Tony ini lagi nonton. Tony udah centang biru ya, jelas lah orang dia deketin gua. Kenapa?
Jelasin soal visa yang biar dia stay. Dia kan kemarin minta buatin tolong untuk visa stay yang lebih lama karena biar dia nggak capek bolak-balik ke Singapura ya kan? Antonio, kamu capek untuk bolak-balik kan? Aku tahu. Nah, tiba-tiba kita minta tolong salah satu rekan kita untuk biar dia bisa mendapatkan visa yang lebih panjang. Let's say kayak kalau nggak salah 6 bulan gitulah, or something aku lupa. Nah, itu biayanya tuh sekitar 54 juta. Itu udah dibayarin ya, udah dibayarin. Terus di syaratnya dia cuma tinggal pergi, habis itu kayaknya dia udah dapet juga karena dia udah balik lagi ke Indo itu pas ngambil anterin Loli ke London. Kayak kamu udah punya deh. Enggak, belum, kan dia ke London cuma 3 hari. Tuh harus 4 hari soalnya tuh, itu udah Harus bayar 4 hari. 54 juta. Uang siapa? Ya uang siapa lagi kalau bukan uang lu, Cong. Jadi everybody, Antonio, itu kamu beli label di aku, di temen aku, bayar dulu. Sumpah demi Allah. Berapa duit? Belum. Gue mau teks lu nih Antonio, aku mau teks kamu. Kamu kan pesen label baju, udah dipesenin ke pabriknya, tapi kamu belum bayar. Berapa? Ya sedikit sih, 5 juta. Banyak lo itu 1.000, 2.000 lu pesen ya. Gimana itu label gue mau jadiin apa? Niki sudah diceraikan di IG. Sebelum dia ceraikan gue di IG, gue udah ceraiin dia duluan sering. Dari bulan Februari. Siapa itu? Fans. Gue ganti nomor udah. Anjir. Gak usah gitu aja Antonio, celebrity now, have a much a follower. You have to pay Dea 5 million because The label you is ready. ask Dea to apa namanya? Label. To search To search. label for your t-shirt, and then the label is already done. Nah, dan kamu tidak balas chat aku. Then you have to pay. Aku harus bayar ini. Ya kalau 5 juta kecil lah. It's your responsibility. Gimana ini, Tuhan? You know? Dol-dola, tolong. Dol-dola. Antonio dol-dola, del-dola, bilingual, del-dola. I'm sad, you know. Memang itu tuh kecil 5 juta. You know Tapi what? tanggung jawab All lu. my friend, my family, close friend, Lu tahu nggak? Satu lagi. Si Antonio itu jealous sama yang namanya Dokter Oki. Ada lagi jalan sama Dokter Oki Pratama. Sampai gue ngomong sebenar-benarnya tentang Dokter Oki. Dia jelas sama Dokter Oki, dia bilang gini. Dia atas kamar. Lu ada affair ya sama Dokter Oki? Kamu ada affair ya sama Dokter Oki, Amor? Why? Why you say that to me? No, because he always give you a expensive gift. Especially when your birthday, katanya. Lah, memang dia kan Kalau ulang tahun selalu kasih begitu setiap tahun. Terus maksud lo gue punya affair gitu sama dia? Sampai gue jelasin. Masa dia cemburu sama Dokter Oki? Coba. Terus abis itu dia gak suka sama Mail. Padahal Mail udah ada di hidup gue 12 tahun, 13 tahun sama sekarang. Coba. Terus dia gak suka sama pembantu gue. Katanya pembantu gue main handphone melulu. Ya main handphone lah kalau udah selesai. Terus mau main apa? Main ini jaga lilin. Coy. Kan enggak. Antonio dia cuma baca doang. Antonio, why you just read the message? Baca. Why you just read? You have to pay Dea 5 million. You have to pay Terus dari her. pabrik ini. Antonio De Dola, even though you are in Germany, your country, even though you are kalau udah nggak kerja lagi, gue jadi lupa bahasa Inggris gara-gara hidung gue gatal. Walaupun lu sudah tidak, you are not police anymore. Who say that I cannot do anything with you? Who say that? You are nothing, you know. You are nothing. Intinya lu yang tolol. Memang. Kan gue udah ngaku gue yang tolol. Memang. Kan gue bilang gue itu selalu luluh kalau ada laki yang bisa mendekati anak-anak gue. Kan gue bilang. Jadi lu mau ngatain gue tolol, mau ngatain gue bego, Padahal gua ya terserah. WhatsApp Anthony baik-baik loh, nagih uang.
label itu, tapi dia nggak balas WhatsApp aku. Mana WhatsAppnya? Hah? Mana WhatsAppnya? WhatsApp gua Ke Tony. nggak dibaca, nggak dibalas. Iya nggak apa-apa, kasih unjuk aja kalau dia nggak bayar label. Dia udah pesen. Isa Jega numpang pansos tuh. Biarin aja lah dia mau pansos. Dia ngejelekin nama gua sekali aja. Sekali aja dia jelekin nama gua. Sekali aja. Ntar lihat hasilnya. Udah nggak mau ada urusan sama dia. Tapi sekali aja. Tuh lu pesen ini. Dari tanggal berapa? 14 Februari. Dari tanggal 14 Februari dia nagih uang 5 juta. Karena lu pesen label ini. Tapi lu cuekin WhatsAppnya Dea, Tony. Tolong. Lu cuekin WhatsAppnya Dea, you cannot pay 5 million. This is your stuff for label, for t-shirt. Kasian tuh abang pabrik, Tuhan. Dodolang. Dia dolang. No, desainnya udah dikirim sama dia. Dia dolang. Ampun dah, masa gua harus nangangin lagi. Bener nih si dodolang. Gue sih ya, di dalam hati gue si papi online lagi nonton aja. Ini kan memang untuk umum, ya kan? Gue hanya membalas postingan yang si Tony posting. Aku sekarang. Hah? Dia don't worry, you are the next who's testing me such. Oh repot, gue sebar nomor lu ya. Siapa itu? Tony. Mana? Abang kenapa? Mahil, katanya Mahil begini. Mana lihat? Aduh. This guy Mail is talking, just wait for more, katanya. Dea, don't worry, you are the next who was texting me such a. Oke. Apa itu apa sih? Apa nih dia posting. Berarti dia nonton. Dea, I think he make a mistake. It was 100 before. I told Nikita the price is because nah, dia aja ngaku di sini. Dia selalu tanya harga sama gua, karena gua tahu harga supaya dia nggak dibohongin sama orang. Aduh, Anthony Dedola. Ntar dia ngirimin bukti transfer nih. Itu Nih. bukti transfer plastik ya. Ini bukti transfer plastik ya. Ini ambil plastiknya anjing. Gimana plastiknya? Itu plastik ya, plastiknya udah gua kirim ya. Itu di gudang, minta sama teteh di gudang. Ada gila-gilanya. Yang ini lu belum bayar labelnya, Cumi. Antonio Deodola, lu mau bohong apa lagi? Yang ini lu belum bayar, yang ini lu belum bayar, ya. Kan gua bilang kalau 1450 itu kemahalan atau Terus akhirnya gua udah Nikita. dapet. Nih gua kasih lihat belakang. Emang Anthony Dedola nih sinting ya. Dia lagi gila, dia lagi depresi karena dia kan sebenarnya cinta mati sama gua dan akhirnya kita harus berpisah secara tidak baik. Nih. Tuh, dia selalu tanya, dia tuh selalu tanya sama gua karena gua ngerti sama bisnis. I told Nikita the price is one piece 2.750 because the size is elegant, the price change later because nah, ini yang belum lu bayar. Yang lu belum bayar itu ini. Ya. Ini yang belum lu bayar tuh ini. Label. Dedola, Yang ya. bayar kemarin plastiknya udah ada ya. Nah, ini apa nih? Ini apa nih dia? Mana? Ini. Postingan Bukan, itu mah invoice dia yang dia pesen di Bali, nggak tahu siapa. Nah, kalau ini aduh, kebanyakan bohong lu, Tony. Itu yang di Bali. Ini invoice-nya si Tony yang dia pesen di Bali, yang katanya kemahalan. Terus gue pesen yang lebih murah. Lalu si Dea pesen yang lebih murah, ya. Kasih sampelnya sampai 3 kali, nggak kelar-kelar. Udah approve, pabriknya udah buat, harga udah oke. Nggak ada. Ya, Antonio, I know you still love me. I know that you begging many time until you crying, until you kiss my foot, my leg, ya. And then ternyata mau ngeluarin produk, makanya ada keributan dulu. Nggak ada keluarin produk, nggak ada. Itu produk dia.
Dia kayaknya yang mau ngeluarin produk tuh dia. Plastik gede kan? Nggak ada juga yang mau beli. No. Nih. Nih, udah ada Nah. plastik gede ya. Ini yang 5 juta. Bukan, itu yang dia kirimin bukti transfer. Ini Nah, bukti transfer 5.700.000 ini ya dari belakang. Bukti transfer 5.700.000 ini Dea ya Tony Antonio De Dola Beringel ya. Buat plastik yang ini yang lu pesen untuk baju, Udah kalau ada untuk packing berkardus-kardus. dan ini berkardus-kardus Ada ada tiga kardus di gudang. Nih, Tuh, udah ada. nih. Ini 5.700.000 tapi label yang buat di kaos belum dibayar 5 juta juga. Ya, ini yang lu udah bayar. Lu mau bohong apa lagi? Antonio mau dijadiin kucing sama Opung, ambil. Ya, ambil silahkan ya. Saya sudah tidak peduli karena saya tadinya cuma membiayai 3 orang plus pembantu iya. 4 ditambah Ini 1 tuh, sama si Tony sekarang sudah hilang. Jadi saya nanti ke Korea dan ke Jepang nggak harus beli 4 tiket bisnis tapi 3 saja cukup ya. Jadi kalau ada yang mau ngambil si Anthony, ambil, silahkan. Gue mah gak pernah bohong-bohong masalah duit ya, bener-bener ya Antonio Dodola. Enak aja ya, lu bener-bener ya. Ayo sedikit lagi 90k. I didn't pay my bill. It's my account. Why I have all these sections because it's her bank account. Hahaha. Kata. Tuh lihat. Lihat, ini yang sudah lu bayar untuk plastik 3 box. Ini cuman diambil sedikit, cuman 3 box. Ya, cuman 3 box. Tuh, plastiknya udah ada no. Ayo dikit lagi. Siapa yang bisa menghilangkan akunnya Anthony Tony.Dodola akan gua kasih cash and carry 100 juta sekarang juga. Kasih bukti yang konkret. Ya. Gue gak pernah bohong ya. Karena ternyata dia punya tujuan dan maksud tertentu. Tapi t-shirtnya juga belum jadi. Iya, ini gua udah dia ngejar-ngejar ini gua. Tapi sih kalau dia ke Bali aja. Lihat aja. Hah? Nih, Mail yang akan gebukin lo. Mail will fight with you. Nggak peduli gue di penjara yang nanti. Come here. Anthony Dedola, when you go to Bali or Asia, ya, then I can find you. Gue bakalan jamin tangan gue yang bakalan sendiri yang Ya. ngotorin. Gue bakalan ngotorin tangan gue buat nonjok muka lu. He will punch you. He not scared if he going to the jail. Okay? If you come to Asia or Bali, you will see how many people will kill you. For sure. Because so many people get hurt because of your mouth. Mulutnya Tony itu jahat. Kalian gak ada unfollow orang ini, malah penuh, malah Instagramnya makin banyak itunya. Ternyata dia punya tujuan tertentu, pengen jualan t-shirt, makanya dia begini. Tony ini sama kayak mantan gua tuh. Tony, you say that you never do this. You will never do this because you are polite. Now you are just people from village. You know, I hope nih ya, gue nggak mau jahat. Ibu lu kan lagi sakit ya. Doa gue ini kalau sudah tersakiti ya, itu manjur. If I pray to God, ya, it's always becoming true. About your mothers, you have to be careful, Antonio. I talk with you, right? You have to be careful. Jadi buat kalian yang bisa menghilangkan akunnya Tony Dedola,
Saya akan kasih 100 juta cash. Saya akan kasih 100 juta cash. Cash. Report rame-rame. Report rame-rame saya akan bagi-bagikan 100 juta untuk 100 orang. Ada Mbak Solena katanya. Kayaknya tak tuh ngilangin akun mau kakak padahal kepo takut digembok IG-nya jadi neti. Oh, Om Isa bisa bahasa Inggris dia. Palingan si bencong itu yang habis umroh nge-DM si Tony. Untungnya si Tony udah tahu dia bencong. Apa? Bohong lu? Bohong dari mana gue? Bohong dari mana gue? Berantem terus cong, banyak Mana? endorse terus nih. Red promote lumayan. Gue mau transfer dulu. Ya, terus baru berapa? Belum lah barusan. Tunggu, Instagramnya dia apa? Gue mau lihat, tambah banyak enggak? Oh, ada lagi. No, if I go back to Indonesia, so many people will punch me and kill. You can hear everything on her Nikita live video. Apa sih? No, if I go back to Indonesia, so many people will punch me and kill. You can hear everything on her Nikita live video. Yes, sure. Jangan, not in Indonesia, also in Germany. Also in Germany. You said that before on your life. You're not scared because you are in Germany. I cannot do anything. You say that. Because so many people hurting because of you. Iya, sakit hati. Sakit hati semua. Mail sakit hati. Iya tuh Mail sampai. Dea sakit hati. My brother sakit hati. My sister sakit hati karena lu ngejelekin gue di Instagram. Padahal gue tidak menjelekan lu. I'm never say that you stolen the money. I'm never say that. I say, why you bring my bag, my ransel Gucci, and all stuff, Bag. brother, Lintang stuff. Why? Kenapa lu tulis panjang-panjang di Instagram soal bracelet segala macam? Gue tidak pernah memberikan apa-apa. Gue meminjamkan, ingat ya. Gue meminjamkan, lu nya aja kepedean. Lu nggak bisa bedain borrow sama ini buat lu. Kan gue bilang you can use this, you can wear this. Kalau gue bilang baby this is for you. Beda cerita. Beda cerita. Antonio, I know you still love me. You say that to me many times. You say that to me many times. You love me. You love me more than anything. You love me more than anything. You know? I know that. But last night, I'm still talking to you. I said, waiting for me in Doha. I will go to Doha and we go together. But you don't want. You don't want. Because you're scared about me. Right? You're scared about me, right? I thought you. We start from the beginning. And then you agree. We not fight. 1 week we not fight. We love each other. We watching a movie together. We drink wine. We hugging. We kissing. But you just disappear at 5 o'clock in the morning without telling anybody here. Your language is so weak. Iya, so weak. Kenapa emang? Masalah buat kalian. Am I right, Tony? Am I right? Ada lagi nggak? Coba. Duh, kok hidung gue gatal ya? Ini kayak tanya gara-gara bisa ketabrakan dah. Gatel kayaknya ada yang luka di dalam. Gara-gara semalam tabrakan mobil. Taruh cong gue ngecek tiket dulu. Aduh. Garing di dalam mungkin. Kayak kedeng. Kedeng. Mana Instagram dia? Ada lagi nggak yang baru?
You have to talk with your parents. If you die, maybe because of me. Three things always show up: the sun, the moon, and the fucking truth. But you not truth. You are not truth. You are lying. You are lying. This is you. This is you. This, you see this one? You see this one? You see is when she is isn't it in different in camera. Gua di belakang kamera tuh lebih nice ya. Lu tahu, gua selalu kasih uang buat orang-orang parkir, gembel. Kenapa lu bilang ini? Berarti kan lu fitnah gue. Lu kan fitnah gue. Ya kan, kalau fitnah kayak gini kan harus diperjelas dong. Nggak boleh fitnah. Ya. Ini. Three things always show up: the sun, the moon, and the fucking truth. So show me the fucking truth. Show me. Show me. You just using me because you want to karena lu mau bikin clothing line. Dan gue baru sadar. Nih. That's why you using me. Because you want to make a clothing line. Tell the truth. Tell the truth, Tony. Tell the truth. Don't be like that. Tell the truth. Okay? You just writing, but you see me. You miss me? Of course you miss me. I'm the best one. You say that. You said that I'm the best one. Of course you love me. Of course you missing me. For sure, 100%. It's because your mother, it's because your father. If I still have parents, maybe he will kill you, for sure. Mana lagi sih? Mana lagi dia bikin apa lagi? Coba cek lagi. Gua akan balas. I will repeat Belum ada lagi. all your story. You miss me? I know you miss me. You know that how I romantic with you. Belum ada lagi. Belum, You know masih that. You know that. You know that how I delicious. Ya, didelisiusin. Delicious. I'm so delicious, you know. Oh, thanks God, Tony, you leave because I have to go to Korea and Japan. If you're coming with us, I have to buy business class also. Thanks God, you leave. Diapain ini ya? Jadi bungkus gorengan kali. Nah, buang aja. This is I throw it ya, Tony. Enggak, buat ini. Buat apa? Uh, Sampah tai anjing. Sampah tai anjing. Oh, this is for shit coconut. For coconut shit. Shit. Pipi. Pupi. Atau nggak buat skincare Tahu nggak usah lah, buang aja lah. Sudah ini. Nah, makanya tidak boleh ada barang-barang Antonia Dedola di rumah. Sudah selesai. Abang, Kelar. ada lagi? Belum. Enggak, itu si Mail itu. Dia anjing. Ada lagi? Mau nggak, Tony? You want me to showing how much you love me with the what in the WhatsApp? You want? You want me to show them how you're begging me to not divorce you? Or you want me to show you how you fuck the girl and then you record? And then your father, your mother can see how
best his son in Bali. Kok ini nggak ada komen ya? Komennya hilang. Dia ngomong apa kak sampai kakak tampar dia rahasia? Kecilin. Rahasia itu nggak boleh disebutin karena tidak baik. Ya, itu tidak baik. Tidak boleh disebutkan. Lumayan kan kalian dapat penghasilan dari Instagram dimasukin ke YouTube. Mudah-mudahan duitnya bisa dipergunakan dengan baik. Bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk di rumah. Ya. Saya sekali lagi awalnya memposting pernikahan saya tidak menjelekkan dia. Saya hanya menanyakan kenapa Anda membawa tas kesayangan saya yang selalu saya bawa traveling dan baju adik saya. Suddenly kamu Tony, you wrote the story on your Instagram. That's make me so angry because I'm never say that. You create everything. Yeah? Okay? Everything is done. Dia masih ada itu nggak? Masih ada? Bahkan itu mah baru itu. Lupa disek-sek. Oh enggak. The fucking truth. So you have to talk truth. That you are love me. That you are need me. Don't worry. Anytime you ask me for help, you can calling me even though you make me sad, you make me crying, you hurting me, it's okay. Anytime you need me, just calling me. Okay? I do this because you post this many times. Maybe you want to get followers a lot, but you have to remember you are nothing. Okay? You are nothing. Even you have a lot of followers, still you are nothing. Ada lagi dia. Ada lagi. Tuh. Oh, yesterday and now. Gue pakai plester. Abis itu gue nggak pakai plester. Ya iyalah, kan gue habis perawatan. Kan ini plesternya cuma nutupin dah. Ada nggak sih bekas sedikit? Nothing anymore. You watching me, baby, amore. Amore, I love you. Amore, like you always write to your girlfriend, amore, baby. But I like to calling you baby. You watching me. You watching me. Now you get a lot of followers and verified. But trust me, it will be gone soon. Then you have to start from zero. Okay? Ciao, ciao. I love you. But it's different already. Love as a what ya? It's a friend lah. Udah temenan aja lah. No friend. I don't want to make friend with him. Coba. Because Ini dia. gue translate coba. Ini. Masih banyak yang telepon ya? 680 Cung. Emang disebar sama teman lo? Jelas. Sama siapa? Tony. Si anjing. Kan dia begini tuh. Dia begini. Sama dia di zoom out. Apa enggak jelas nomor? Because
Antonio Dedola, because I was pregnant, I was carry your baby in my tummy, but she's only 7 weeks. That's why I love you. But yeah, done. Everything is done. Thank you so much for being a good husband, like you said. But orang-orang di rumah yang tahu, tapi lu bilang katanya you are being a good husband. Thank you so much. You being a good daddy, even though you never teach my kids, study with my kids. It's okay because you say that. And thank you so jatuh. And thank you so much untuk hadir tuh apa ya? Jadi Telah hadir kan maksud lo. duh, kayaknya hidung gua ada luka deh bekas tabrakan. Itu yang bukan sih yang lo mau sampein. Thank you for thank you for 10 months, mostly 2 months again. We have a holiday in Maldives. I book everything for us, but it's okay, I can cancel it. And don't forget, you also have a ticket, then you have to give it back because it's 45 million. If you're a gentleman, just give it to me because this is my money, because we are not together anymore, okay? This is ini sudah, gue udah nggak mau bicara banyak, gue udah nggak mau bicara apa-apa lagi, ya, karena gue juga sudah banyak membantu lo, membantu dalam segi, bisa juga ngefollow dia coy. Bisa Zega, dia udah tahu lu bencong, lu mau ngapain? Gila kali lu ya. Orang dia sempat nanyain gua, itu dia bukannya bencong, kok dia umroh? Lu udah ketahuan bencong, gila. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, teman-teman silahkan. Teman-teman silahkan. Up to you. But Tony, I let you know. The name is yang follow banyak banget cewek-cewek ya. Selamat ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan hatinya Tony. Tapi Tony ya itulah seadanya. Gimana sih cara lihat itu? Apa following? Antonio, there is the name Isa Zega. You know that before I talk to you, he is a transgender, but he following you. Maybe he want to talk personality with you on DM, but it's up to you. And he also my haters, as you know that. Jadi ya udah, bye. Karena gue harus ganti, gue harus kasih kelihatan plasternya. Ini ada plester di sini gua yang harus gua ganti dan sakit banget. Jadi gua harus udahan dulu. Bye bye.